AI itu kan artificial intelligence. Nah, ini akan diterapkan dan sudah sebenarnya dijalankan di Forex, yaitu yang bernama Expert Advisor. Nah, itu sebuah robot sistem yang bekerja adalah sistem. Advisor. Iya, EA. Nah, itu adalah sistem yang bekerja melakukan transaksi buy and sell, Pak. Jadi robot itu diciptakan dengan algoritma. Misal, algoritma dia menggunakan teknik MACD atau RSI. Ketika udah mencapai oversold, dia akan melakukan transaksi atau overbought. Dan atau bila dia menggunakan MA, dia menggunakan sistem namanya crossline. Nah, itu sangat bagus untuk diterapkan di AI. Tapi masalahnya adalah ketika fundamental ini tidak sesuai, itu juga menjadi negatif juga, Pak. Karena AI itu tidak bisa membaca data secara masa depan. Secara fundamental itu adalah prediksi masa depan. Jadi kita harus secara teknikal ini bisa berguna, betul, bahkan bagus, ya. Tapi secara fundamental AI kurang efektif gitu. Ya, betul. 100% kurang efektif karena dia tidak bisa membaca masa depan. Nah, artinya publik harus hati-hati juga dong bahwa ini yang lagi heboh AI ini tidaklah sehebat seperti yang dibayangkan ya. Betul. Berarti masih tetap butuh kecerdasan asli manusianya ya. Wajib, Pak. Betul. Jadi selama ini saya belum pernah melihat AI yang tahan sampai 5 tahun. Paling ya 1 tahun aja udah bagus itu. Ya minimal 3 tahun. Ketika AI udah berjalan di atas 5 tahun, itu sangat baik untuk dilakukan investor. Tapi baik lagi, Pak. Namanya market ya. Kita dibilang unpredictable, kita tidak tahu arahnya naik tinggi atau turun, itu kita bisa mengantisipasi dengan manual, yaitu dengan menggunakan risk management. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Pemirsa, berjumpa lagi kita dalam Business Talk visibangsa.com. Bincang spesial seputar dunia perdagangan, dunia trading. Kali ini kita mengundang seorang analis manajer dari DDMax yang setiap hari bergelut dengan dunia trading dengan Mas Khairul Huda. Mas Khairul, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Anda sekali. masih sibuk menganalisa setiap hari? Ya, wajib setiap hari menganalisa situasi pasar ya? Ya, betul. Kira-kira apa saja sih sebenarnya yang Anda analisa? Oke, saya analisa ada 2, Pak. Yang pertama yang diwajibkan adalah fundamental. Nah, kedua adalah teknikal. Seperti itu, Pak. Fundamental dan teknikal. Ya. Ini publik terutama yang belum berkecimpung di dunia trading, di dunia perdagangan berjangka ini mungkin agak bingung juga. Apa sebenarnya teknikal, apa itu fundamental? Bisa Mas Hero jelaskan ini? Oke, secara teori, Pak ya, kalau analis teknikal itu berhubungan dengan analis menggambar ya, atau chart yang kita analis dengan menggunakan metode-metode seperti indikator, terus price action, ataupun supply and demand. Jadi kita bisa menentukan posisi di mana sih market akan bergerak, mau naik atau turun. Jadi kalau teknikal ini gambar umumnya seperti kapan kita masuk dan kapan kita keluar. Kalau fundamental, kita lebih menganalisa bagaimana prospek ekonomi di suatu negara. Misal kita trading dengan emas ya Pak ya, XAU USD. Berarti korelasinya dengan negara Amerika. Nah, kemungkinan besar kita harus memprediksikan perekonomian di suatu negara tersebut. Apabila ekonominya bagus, berarti berkorelasi dengan gold itu turun. Dan kalau ekonominya memburuk, berarti korelasi gold akan contoh naik. Misalnya kalau lagi gawat di Indonesia, jangan beli rupiah gitu kira-kira. Bisa bilang gitu Pak. Bisa seperti itu ya. Oke. Mas Huda, sekarang ini kan lagi ramai untuk menganalis baik teknikal maupun fundamental ini. Banyak perusahaan yang menawarkan kepada para investornya, bergabung dengan kami saja, kami menggunakan AI.
kecerdasan buatan artificial intelligence. Ya. Apa kritik Anda atau apa analisa Anda ini dengan merambahnya AI ke dunia trading ini? Oke, baik. Pada dasarnya Pak ya, AI itu kan artificial intelligence. Nah, ini akan diterapkan dan sudah sebenarnya dijalankan di Forex, yaitu yang bernama Expert Advisor. Nah, itu sebuah robot sistem yang bekerja adalah sistem advisor. Iya, EA. Nah, itu adalah sistem yang bekerja melakukan transaksi buy and sell, Pak. Jadi robot itu diciptakan dengan algoritma. Misal, algoritma dia menggunakan teknik MACD atau RSI. Ketika udah mencapai oversold, dia akan melakukan transaksi atau overbought. Dan atau bila dia menggunakan MA, dia menggunakan sistem namanya crossline. Nah, itu sangat bagus untuk diterapkan di AI. Tapi masalahnya adalah ketika fundamental ini tidak sesuai, itu juga menjadi negatif juga Pak. Karena AI itu tidak bisa membaca data secara masa depan. Secara fundamental itu adalah prediksi masa depan. Jadi kita secara teknikal ini bisa berguna, betul, bahkan bagus, ya. Tapi secara fundamental AI kurang efektif gitu. Ya, betul. 100% kurang efektif karena dia tidak bisa membaca masa depan. Nah, artinya publik harus hati-hati juga dong bahwa ini yang lagi heboh AI ini tidaklah sehebat seperti yang dibayangkan ya. Betul. Berarti masih tetap butuh kecerdasan asli manusianya ya? Wajib Pak. Betul. Jadi selama ini saya belum pernah melihat AI yang tahan sampai 5 tahun. Paling ya 1 tahun aja udah bagus itu. Ya minimal 3 tahun. Ketika AI udah berjalan di atas 5 tahun, itu sangat baik untuk dilakukan investor. Tapi baik lagi Pak, namanya market ya. Kita dibilang unpredictable, kita tidak tahu arahnya naik tinggi atau turun, itu kita bisa mengantisipasi dengan manual, yaitu dengan menggunakan risk management. Nah, itu juga bisa diterapkan dengan AI. Ini kan lagi ramai sekarang ini. Kita lihat di berbagai platform media sosial, iklan yang menawarkan perusahaan-perusahaan, katakanlah perusahaan-perusahaan broker trading, ya kan? Dengan menawarkan keunggulan-keunggulan AI, bahkan ada yang menyampaikan ini bisa mendapatkan profit sampai 100% dan sebagainya. Ini publik kan tentu bingung. Ini kok hebat semua, bagus semua. Itu gimana cara milihnya itu? Oke. Yang wajib kita perhitungkan yang pertama ya Pak, kita jangan terlalu fokus sama tawaran yang dibilang di awal, yang tadi Bapak seperti bilang 100% gitu. Kalau kita udah melihat history, apakah ada yang bisa kita lihat dari 100% itu real atau tidak? Kalau tidak, jangan. Caranya seperti apa? Ya, mungkin lihat history dari akun tersebut yang udah pernah digunakan oleh AI. Minimal saran saya sih 3 tahun atau 5 tahun. Ketika udah berjalan lama, itu bagus. Jadi, dicek dulu. Betul. Ini kan publik bingung juga, ngeceknya gimana ini? Oh, itu nanti bisa Pak. Kalau dari sistem AI itu sebenarnya kita lihat harus ada namanya historical. Nah, itu harus dikoneksikan dengan MQL5 atau yang disebut MetaQuotes. Itu ada namanya history. Nah, salah satunya itu, yang kedua, kita bisa konekkan akun di investor.com juga. Jadi kita bisa melihat history akun tersebut yang digunakan AI berkembang atau tidak. Kalau tidak berkembang, jangan. Jadi bisa dicek. Betul. Selama 3 tahun minimal, benar nggak ini profitnya bisa 100% terus gitu? Betul. Ya? Betul. Atau jangan-jangan loss terus. Ya. Supaya nggak ketipu ya. Ya. Tapi kan ini kembali ke soal etik beriklan ya. Ya. Nah, Bapak Pepti sebagai pengawas untuk perusahaan-perusahaan di sini, kan ada rule of the game-nya gitu. Ya. Itu seperti apa sih sebenarnya? Bapepti sebagai regulator aja Pak. Ya. Jadi kebijakan-kebijakan apa ya yang ada di broker itu diawasi oleh Bapepti. Jadi Bapepti itu hanya bisa mengawasi ini sudah sesuai role model atau tidak. Ketika ada broker yang belum diawasi, itu harus
tidak boleh gunakan Pak, karena akan berbahaya. Apalagi dana ya. Ada perusahaan yang tidak diawasi oleh atau tidak termasuk yang diawasi oleh Bapepti? Banyak yang perusahaan dari luar tapi dia berjualan di Indonesia. Dia tidak ada kantornya di Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi gimana cara publik mengetahui ini yang agak lebih safety karena diawasi oleh Bapepti melakukan itu, caranya gimana itu? Cara simple. Yang pertama kita lihat websitenya resmi dari si broker tersebut. Kalau websitenya resmi.co.id berarti kan dia berjualan di Indonesia. Nah, jadi websitenya kita lihat ya Pak ya. Dari sisi websitenya udah bisa ketahuan ini di Indonesia apa enggak. Betul. Ya? Tidak diblok lah ya yang pertama. Kalau luar negeri itu pasti diblok dengan regulasi kebijakan Kominfo. Yang kedua, kita melihat dari kantornya. Kantor pusatnya ada di mana? Dia real atau tidak? Ketika kita melihat kantor pusatnya ada, berarti dia udah bagus. Yang ketiga, wajib diutamakan adalah masa dia berjalan. Misal, dia udah di atas 10 tahun beroperasi. Nah, itu adalah kesehatan perusahaan si broker tersebut. Kalau masih baru, itu ya mungkin ya kita perlu teliti lagi seperti apa. Yang keempat, itu terkait dari histori juga. Apakah broker ini bagus untuk kita di jangka panjang atau hanya sementara? Nah, itu yang poin-poin yang saya sebutkan tadi. Selain dari sisi website, kan bisa saja ada websitenya tapi tidak tidak terdaftar di Bapepti gitu. Itu yang selama saya pahami banyak website itu dari luar negeri Pak. Dia tidak terdaftar dan dia juga tidak punya kantor resmi di Indonesia. Jadi publik harus mengecek dulu ini terdaftar di Bapepti apa tidak gitu ya. Betul. Case-nya ketika ada perusahaan luar yang berjualan di Indonesia tanpa seizin Bapepti, dia tidak boleh menggunakan office di sini. Tuh, dia akan berbahaya. Akan diaudit dan mohon maaf ya mungkin ini jatuhnya kejahatan gitu. Jadi wajib karena kita gini Pak. Biasanya kalau trading ini kan dananya tidak dikit Pak ya. Ketika dana kita untuk ditaruh ke pihak broker dan tidak ada regulasi, kemungkinan besar yang ditakutkan adalah scam. Nah, ketika scam, siapa yang dirugikan, Pak? Pasti nasabah. Makanya itu kita harus benar aware terhadap pemilihan broker itu, Pak. Pastikan dulu terdaftar di Bapepti apa tidak. Betul. Websitenya di Indonesia apa tidak. Ya. Nah, itu jadi beberapa hal itu ya yang harus dilakukan. Mas Hero, kembali lagi ke soal AI ini. Ya. Anda tadi menyarankan atau Anda lebih memilih cara manual saja. Betul. Ya kan, cara manual saja. Kalau begitu, Anda masih tetap percaya mengandalkan kecerdasan manusia. Betul. Ketimbang kecerdasan robot atau kecerdasan buatan. Ya itu ya. Tapi kan ini nggak sederhana juga, terutama untuk trader-trader baru. Ya kan? Gimana caranya supaya dia aman bertransaksi, aman, nyaman, menguntungkan? Kan begitu. Gimana caranya kira-kira itu? Caranya sederhana juga sih Pak, tapi yang agak sedikit perlu effort yaitu pemahaman kita. Karena ini market forex itu atau komoditi yang kita tradingkan di perusahaan ini wajib menganalisa secara 3 tahap Pak, yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, kita wajib menguasai namanya makro global ekonomi, global isu, global politik itu wajib, yang disebut fundamental. Yang kedua juga teknikal itu wajib. Nah, yang paling sakral ini Pak sebenarnya cuma satu, mengatur namanya risk management atau money management. Nah, inilah salah satu yang harus kita pahami. Nah, kalau semuanya sudah paham, kita akan trading dengan nyaman Pak. Kalau misalnya saya, oh ini menarik ini, tapi saya nggak ngerti. Saya mau investasi tapi saya nggak ngerti. Itu gimana coba? Mungkin nggak gitu? Orang seperti awam seperti saya, kan saya nggak ngerti gimana menganalisa fundamental, istilahnya aja nggak ngerti, apalagi teknisnya gitu. Kalau misalnya ada yang baru ya Pak ya, baru terjun di kita, nanti kita akan ajarkan step by step, yaitu personal coaching. Ketika kita ajarkan dia sampai dia benar paham, dan kapan dia akan masuk, kapan dia keluar, terus kebijakan ekonomi itu seperti apa, dan kita kapan bisa masuk dan keluar kita ajarkan. Dan kita akan bimbing terus sampai dia bisa trading. Dan kita tidak lepas tangan sih Pak. Perusahaan-perusahaan broker ini
hampir semuanya bersikap seperti itu kepada para investor atau seperti apa yang Anda tahu? Kalau pengalaman saya ya Pak ya, rata-rata jarang yang menerapkan. Jadi personal coaching itu hanya beberapa aja, karena rata-rata hanya menjual produk saja. Jadi untuk penjelasan dari fundamental, teknikal itu tidak ada secara personal coaching. Jarang ya Pak, jarang. Tapi ada hanya beberapa saja. Ini kan publik perlu tahu nih Ya. detailnya. Baik menggunakan AI atau secara manual, ya kan? Itu sebenarnya yang mengeksekusi itu siapa? Si investornya kah? Atau siapa gitu? Atau pialangnya gitu? Ya, ini kan publik mesti tahu nih, ya kan? Gitu. Kalau pertama yang tadi kita bilang menggunakan AI, itu yang mengeksekusi adalah sistem, Pak. Jadi investor ataupun broker tidak ikut campur. Jadi adalah pemrograman yang akan melakukan eksekusi ketika sistemnya bekerja. Jadi berjalan dengan sendirinya. Betul, ya? Kapan dia masuk dan kapan dia keluar. Nah, beda sama manual. Manual itu biasanya investor yang melakukan. Jadi si investornya ya? Ya, betul. Kalau satu saat terjadi loss, gitu kan, nggak bisa juga nyalahkan robot ya? Betul. Nah kita harus udah paham, pakai robot udah pasti loss. Gitu. Kalau cuan terus, mungkin banyak yang kaya ya Pak. Oke. Ini penting. Tips untuk investor baru yang baru akan masuk, kira-kira apa nih hal yang penting? Yang pertama, kita jangan terbujuk rayuan dulu. Rayuan. Jadi misalnya ada rayuan, misalnya Bapak trading di sini nanti profitnya seminggu 100%. Jaminan seperti itu. Tapi tidak melihat risikonya seperti apa. Nah, itu saya harapkan dijauhin aja, Pak. Karena risiko di forex itu kita tidak boleh melihat profit dulu. Tapi kita harus mengidentifikasi risikonya dulu. Nah, itu yang pertama ya Pak, kita lihat dulu. Jangan terlalu terburu-buru dengan rayuan profit di luar ekspektasi. Yang kedua, kita pahami dulu namanya pihak tersebut. Misal pihak tersebut dari pihak mana, kita jelaskan dulu seperti apa broker tersebut. Karena dana yang akan kita titipkan akan terawasi oleh kebijakan pemerintah atau tidak. Ini masalah dana Pak ya, agak riskan kalau dana itu kan ya. Nah, yang keempat, kita lihat apakah yang kita dapatkan ketika kita melakukan transaksi di broker tersebut. Misal yang tadi, kita mendapatkan pengetahuan. Yang pertama, fundamental, terus kita juga diajarkan dengan teknikal, dan kita juga sering update berita-berita ekonomi dunia. Nah, ini salah satu pelayanan kita, Pak. Jadi kita tidak bisa melepas setiap nasabah ketika sudah bekerja sama dengan kita. Jadi lebih maksimal intens gitu. Baik, jadi yang terakhir nih. Baik Pak. Mas Khairul, ini kan situasi ekonomi di dalam negeri kita secara umum kurang begitu menggembirakan. Tapi kan semangat tentu saja setiap orang tetap tinggi kan? Ya. Untuk memperbaiki nasib ekonominya, untuk meraih keuntungan dan lain sebagainya. Ya. Catatan Anda untuk situasi ekonomi Indonesia yang ada saat ini, jika dikaitkan dengan investasi atau para investor boleh masuk apa enggak nih ke dunia trading? Kita akan flashback ke kejadian waktu COVID ya Pak. Nah, di COVID itu di tahun 2021 ya, kalau tidak salah, itu banyak para UMKM, usahawan semuanya drop. Ambruk semua usaha, mulai dari usaha retail, UMKM, sampai manufakturing itu drop. Karena banyak orang yang tidak boleh keluar dan aktivitas. Nah, kita beda Pak, di forex itu kita tidak terpengaruh oleh kejadian tersebut Pak. Tidak ada yang ambruk? Tidak ada sama sekali. Kita akan trading berdasarkan sistem di valuta atau uang perputaran dengan fluktuasi di suatu negara. Ketika market COVID kemarin, kita bisa mengambil momentum untuk mencari profit, Pak. Misal ketika COVID, berarti apa yang diambil, kita nyari aset yang bagus, Pak. Misal kemarin gold, ketika COVID itu naik, kita bisa buy dan kita bisa jual. Beda dengan kita ketika ada usaha retail atau yang real di market, itu banyak yang goyang ya, Pak. Nah, kalau di forex tidak. Makanya banyak usahawan atau para pengusaha dia itu melakukan trading untuk profit sampingan Pak.
passive income. Tapi dengan mengutamakan risk management. Profitnya 3% sebulan itu udah membanggakan, Pak. Lebih dari deposito. Cukup menarik juga ya Betul. soal future trading. Baik, Mas Heru, terima kasih. Kami nantikan Anda nanti untuk kembali hadir di Business Talk, memberikan pencerahan kepada publik ekonomi kita. Oke. Pemirsa, nantikan isu-isu menarik lainnya di Business Talk visibangsa.com, karena ternyata future trading bisa menjadi alternatif di tengah situasi ekonomi yang kita hadapi sekarang ini. Sampai berjumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia.